Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas mengenai jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil pada ukuran penyebaran data. Untuk itu, harapannya simak video ini dengan baik agar kalian bisa memahaminya sampai akhir. Baik, yang pertama ini ada satu permasalahan yang dimana terdapat dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A ini memiliki data umur, yaitu 19 tahun, 19 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun, 21 tahun, dan 22 tahun. Kemudian untuk data umur pada kelompok B yaitu 5 tahun, 48 tahun, 3 tahun, 33 tahun, 1 tahun, 30 tahun, 2 tahun, 13 tahun, dan 45 tahun. Nah, jadi jika rata-rata umur kelompok A maupun kelompok B adalah sama, mari kita analisis kelompok manakah yang mewakili umur mahasiswa dan kelompok manakah yang mewakili umur anak kecil hingga orang tua. Dari pertanyaan yang sudah saya bacakan sebelumnya, terdapat data umur kelompok A dan kelompok B. Namun, pada layar Excel ini kita sajikan ke dalam bentuk tabel. Nah, pada permasalahan tadi kita diminta untuk mencari nilai rata-rata. Sebelumnya kita mencari jumlahnya dulu. Dengan cara sama dengan sum, kita klik data pada kelompok A, enter. Begitu pula untuk kelompok B, sama dengan sum, kita blok data kelompok B, enter. Kemudian untuk mencari nilai rata-rata sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak datanya ini ada 9, enter. Sama dengan kelompok B sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak datanya itu 9, kemudian enter. Nah, di sini kita ketahui rata-rata umur pada kelompok A dan kelompok B itu sama, yaitu 20 tahun. Kemudian untuk mencari nilai jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil, alangkah baiknya kita urutkan datanya dari yang terkecil dari yang terbesar. Nah, kebetulan pada kelompok A ini datanya sudah terurut ya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Namun pada kelompok B ini masih acak nih, jadi kita perlu mengurutkannya dengan cara kita blok data pada kelompok B, kemudian kita klik bagian sort and filter, bagian sort smallest to largest, kemudian continue with the pictorial. Nah, ini data pada kelompok B sudah terurut ya. Kemudian untuk mencari nilai jangkauan, terlebih dahulu kita menentukan nilai maksimal dan nilai minimal. Nah, pada data ini sudah diketahui ya nilai maksimalnya itu karena sudah terurut, jadi terletak di bagian bawah, yaitu 22. Kemudian untuk kelompok B ini di bagian bawahnya, yaitu nilai maksimalnya kelompok B 48. Kemudian untuk nilai minimalnya, kita lihat di bagian atas, yaitu 19. Untuk kelompok B, nilai minimalnya yaitu 1. Namun, apabila datanya banyak, kita bisa menggunakan rumus sama dengan min. Kita blok datanya dari atas sampai bawah, enter. Nah, kalau untuk mencari nilai max-nya, kalau datanya banyak sama dengan max. Kita blok datanya dari atas sampai bawah, enter. Nah, hasilnya sama saja ya. Kemudian untuk mencari nilai jangkauannya, sama dengan nilai maksimal dikurang dengan nilai minimal. Begitu pula pada kelompok B, sama dengan nilai maksimal dikurang dengan nilai minimal. Nah, jadi jangkauan pada kelompok A yaitu 3 dan jangkauan pada kelompok B yaitu 47. Kemudian kita mencari jangkauan antar kuartil. Nah, ini datanya sudah terurut ya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk mencari jangkauan antar kuartil, kita memerlukan nilai Q3 dan Q1. Namun, kita perlu menggunakan nilai Q2 untuk memudahkannya. Nah, jadi dengan cara kita mencari dulu nilai letak kelas Q2, yaitu seperti pada nilai median, yaitu terletak pada tengah-tengah ya.
Jadi nilai Q2-nya itu ada ke data kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Karena data kelompok A dan data kelompok B ini memiliki jumlah yang sama, jadi pasti keduanya memiliki kelas yang sama. Kita blok untuk kelas Q2. Nah, kemudian ketika kita ingin mencari nilai Q1-nya, kita perhatikan di bagian atasnya. Nah, bagian ini merupakan kelas Q1 karena membagi yang sama antara atas yang bawah, yaitu 1 dan 1. Kemudian kita perhatikan untuk mencari nilai Q3-nya bagian bawah, yaitu nilai Q3-nya ada di sini ya. Q3. Setelah mengetahui kelas Q1 dan Q3, kita mencari nilai Q3 sama dengan buka kurung 20 ditambah 21 tutup kurung dibagi dengan 2. Kemudian untuk Q1-nya kita perhatikan bagian ini sama dengan buka kurung 19 ditambah 19 tutup kurung dibagi 2, enter. Begitu pula untuk kelompok B, nilai Q3-nya sama dengan, kita perhatikan ini, buka kurung 33 ditambah 45 tutup kurung dibagi 2, enter. Kemudian untuk nilai Q1-nya sama dengan 2, buka kurung 2 ditambah 3 tutup kurung dibagi 2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Q3 dan Q1-nya, untuk nilai jangkauan antar kuartil, kita kurangkan Q3 dengan Q1. Hasilnya 1,5. Begitu pula untuk kelompok B, yaitu nilai Q3 dikurang dengan Q1, hasilnya 36,5. Nah, selanjutnya kita mencari simpangan kuartil. Simpangan kuartil ini hampir sama dengan jangkauan antar kuartil menggunakan nilai Q3 dan Q1. Nah, langsung saja sama dengan buka kurung Q3 dikurang Q1 dikurang Q1 tutup kurung dibagi 2. Begitu pula pada kelompok B, sama dengan buka kurung Q3 dikurang Q1 tutup kurung dibagi 2. Nah, jadi nilai simpangan kuartil untuk kelompok A yaitu 0,75 dan nilai simpangan kuartil kelompok B yaitu 18,25. Nah, dari data yang sudah kita dapatkan mulai dari rata-rata kelompok A dan kelompok B, kemudian jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil, yang kita dapat perhatikan di sini adalah hubungan antara rata-rata atau masuk ke dalam ukuran pemusatan data dengan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Nah, data tersebut untuk menjawab pada permasalahan LKPD. Nah, tentukan jawaban pada LKPD dan sebutkan dengan jelas alasannya di sana. Mungkin demikian video makna pembelajaran dari ukuran penyebaran data, jangkauan antar kuartil, dan simpangan kuartil. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.